Ketika beberapa hari yang lalu, Kejaksaan Agung misalnya mengumumkan kerugian negara dalam kasus bahan baku minyak goreng atau kerugian negara dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO, crude palm oil, itu kan kerugian negara mencapai 11,8 triliun. Kita itu tidak bisa membayangkan duit sebanyak itu. Tinggi 2 meter tumpukan uang korupsi terkait dengan kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Itu kan tingginya di atas rata-rata tinggi orang yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira setiap kita semua mendengarkan bagaimana ada berita terkait dengan pengungkapan kasus korupsi di Indonesia, pastilah perasaan kita itu campur baur dan teraduk-aduk adanya. Satu sisi pastilah kita bahagia, satu sisi kita pastilah sangat happy, karena secara perlahan para penegak hukum kita mampu menunjukkan kinerjanya cukup baik. Para penegak hukum kita itu sangat agresif mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang selama ini memang tidak pernah tersentuh oleh persoalan-persoalan hukum. Jadi dalam konteks inilah tentu saja setiap pengungkapan kasus korupsi sangatlah kita apresiasi dan sangat layak untuk kita support, hingga persoalan-persoalan korupsi di Indonesia itu mampu dituntaskan setuntas-tuntasnya. Meski pada saat yang bersamaan kita kan tidak bisa menutup mata, ada perasaan yang terluka, ada perasaan yang tercabik-cabik, ada perasaan yang teriris-iris kalau kita mendengarkan satu persatu bagaimana kerugian negara yang ditimbulkan oleh para koruptor itu angkanya cukup fantastis. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian ketika beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung misalnya mengumumkan kerugian negara dalam kasus bahan baku minyak goreng atau kerugian negara dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO, crude palm oil, itu kan kerugian negara mencapai 11,8 triliun. Kita itu hanya bisa mengelus dada, kita semua itu hanya teriris-iris hatinya. Angka yang kemudian dirugikan oleh para koruptor yang terlibat dalam bahan baku minyak goreng itu kan angkanya sangat fantastis dan cukup melukai perasaan kita semua sebagai rakyat biasa. 11,8 triliun. Tidak berhenti di situ ternyata. Ternyata Kejaksaan Agung ketika memamerkan hasil korupsi, duit cash, itu kan ketika ditumpuk tingginya 2 meter, lebarnya 6 meter. Kita itu tidak bisa membayangkan duit sebanyak itu. Tinggi 2 meter tumpukan uang korupsi terkait dengan kasus korupsi bahan baku minyak goreng. Itu kan tingginya di atas rata-rata tinggi orang yang ada di Indonesia. Inilah yang kemudian membuat saya mengatakan hati kita ini meringis. Hati kita teriris-iris ketika melihat angka korupsi yang kemudian merugikan negara. Angkanya itu di luar nalar kita. Sangatlah fantastis dan pastinya melukai perasaan kita semua. Tidak berhenti di situ, saya kira. Kalau kita melihat satu persatu, ya, kita mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung. Dari dulu memang Kejaksaan Agung itu termasuk yang agak rajin mengekspos bagaimana korupsi yang merugikan negara kita itu selalu dipamerkan hasil sitaan mereka. Misalnya ketika pada bulan November 2024 yang lalu, kerugian negara itu 101 miliar ya. 301 miliar dalam kasus korupsi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit itu juga dipamerkan. Itu artinya apa? Publik terkonfirmasi bahwa rata-rata yang kemudian dikorupsi oleh para koruptor itu angkanya tidak main-main. Ratusan miliar bahkan mencapai puluhan triliun. Tidak berhenti di situ. Bahkan kalau kita misalnya men-tracking satu persatu, Kejaksaan Agung juga pernah misalnya memamerkan soal terkait dengan kasus Ronald Tanur gitu yang mencapai 1 triliun plus kurang lebih sekitar 51 emas kilogram atau kurang lebih sekitar 51 gram emas yang kemudian terkait dengan kasus Ronald Tanur. Itu kan juga angkanya cukup fantastis. Dan bahkan ketika pada bulan Oktober tahun 2022 Kejaksaan Agung juga memamerkan bagaimana kerugian negara yang mencapai 5 triliun terkait dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira bukan kali ini saja sebenarnya Kejaksaan Agung memamerkan kepada publik bagaimana keuangan negara kita yang dikorupsi oleh para koruptor itu di atas rata-rata angkanya. Inilah yang saya kira sangat layak untuk kita apresiasi, bagaimana proses penegakan hukum kita secara perlahan sudah mulai mampu diungkapkan, dan yang paling penting adalah
supaya publik itu tahu angka kerugian negara itu seperti apa, saya kira memang perlu dipamerkan. Makanya tidak mengherankan ketika tumpukan uang itu ada yang tingginya 1,5 meter, 2 meter, bahkan lebar dari tumpukan uang itu hasil korupsi 6 meter dan seterusnya. Sekali lagi itu geleng-geleng. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian publik itu terus memberikan dukungan yang cukup luar biasa kepada para penegak hukum kita, Kejaksaan Agung, kepada KPK, kepada kepolisian, dan siapapun yang mampu mengungkap persoalan korupsi. Itu harus ditegakkan di atas segala-galanya. Karena bagi saya, secara umum yang telah membuat negara kita itu kenapa miskin, kenapa masyarakat kita itu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, kenapa masyarakat kita juga masih banyak yang nganggur, ya ini masalahnya. Persoalan korupsi yang tidak bisa diungkapkan secara tuntas dan secara maksimal. Oleh karena itu, ketika Kejaksaan Agung secara signifikan, secara perlahan misalnya mengungkap satu persatu persoalan korupsi dan dipamerkan hasil uang sitaannya, mesti dijadikan sebagai petunjuk dan mesti dijadikan sebagai guidance bahwa persoalan korupsi adalah persoalan yang sangat paling mengerikan di negara kita. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan salah satu kunci terbesar bagaimana kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kompetitif, bangsa yang bisa maju secara ekonomi, kuncinya satu. Koruptor itu harus ditindak sampai mereka itu kapok dan tidak lagi berbuat onar di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita menunggu bagaimana kasus-kasus besar lain yang dulu sebenarnya sudah bisa diungkap. Apa yang ditunggu oleh publik adalah sitaan uang yang kemudian bisa dipamerkan. Kalau kasus korupsi terkait dengan bahan baku minyak goreng itu tumpukan uangnya 2 meter, lebarnya itu 6 meter, kita bisa bayangkan. Dalam kasus korupsi misalnya PT Timah misalnya, itu kan kerugiannya ditaksir mencapai 300 triliun. Kita bisa bayangkan berapa tinggi tumpukan uang itu kalau dipamerkan hasil sitaannya. 300 triliun dalam kasus PT Timah. Itu menjadi penting. Publik ingin tahu juga bagaimana tumpukan-tumpukan itu disampaikan secara terbuka. Dan bahkan tidak berhenti di situ. Beberapa waktu yang lalu kan kita juga mendengarkan bagaimana kasus korupsi yang ada di Pertamina yang kerugiannya itu mencapai 193,7 triliun. Hampir 200 triliun. Kalau ini juga dipamerkan hasil sitaannya, menurut saya sebagai upaya untuk bagaimana memberikan informasi kepada publik bahwa sebenarnya ada aktor-aktor yang sangat korup yang selama ini nyaris tidak pernah tersentuh dengan hukum, secara perlahan sudah mulai ditindak. Yang paling penting adalah supaya rakyat tahu ada segelintir orang, ada sekelompok orang yang menggarong uang negara, angkanya cukup fantastis dan paling penting adalah cukup melukai perasaan kita. Bahkan kalau kita mau jujur, kita juga nunggu sebenarnya bagaimana soal saat ini sedang ada proses pengungkapan kasus pengadaan laptop di kementerian tertentu, di mana kasus pengadaan laptop ini kan kurang lebih ditaksir sekitar 9,9 triliun. Angkanya juga sangat fantastis. Bahkan juga publik menunggu dalam kasus soal CSR BI Bank Indonesia yang sampai saat ini sedang diinvestigasi, termasuk juga kasus-kasus yang lain soal pengadaan private jet yang ada di Papua. Jadi begitu banyak sebenarnya persoalan-persoalan korupsi kakap di Indonesia. Sekali lagi, ini harus ada endingnya, harus ada ujungnya, seperti yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana kasus korupsi yang terkait dengan bahan baku minyak goreng 11,8 triliun dipamerkan hasil sitaannya. Tentu kita tunggu bagaimana hasil sitaan uang terkait dengan PT Timah yang angkanya 300 triliun kurang lebih, itu dipamerkan. Kita ingin tahu berapa tinggi dan berapa lebarnya ketika uang sitaannya itu ditumpuk. Kita juga sedang menunggu bagaimana misalnya kerugian negara terkait dengan kasus Pertamina 193 triliun. Kalau itu juga kita lihat bagaimana sitaan uangnya ditumpuk, berapa tinggi tumpukan uang korupsinya dan seberapa lebar uang tumpukan dari korupsinya itu. Soal CSR BI, soal private jet yang ada di Papua, termasuk juga soal pengadaan laptop. Belum lagi persoalan-persoalan korupsi lain yang sedang berlangsung dan sedang diinvestigasi oleh para penegak hukum kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, kalau kita mau jujur sebenarnya, kalau kita fokus dalam
pemberantasan korupsi kita satu persatu. Ada yang 11 triliun, ada yang 10 triliun, ada yang 300 triliun, ada yang hampir 200 triliun, ada yang 1,2 triliun, ada yang misalnya 300 triliun, ada yang mungkin 300 miliar dan seterusnya. Angka-angka keuangan negara ini kalau kemudian diambil alih oleh negara, saya kira untuk menyuntik kebutuhan APBN kita akan aman kok. APBN kita tidak akan gonjang-ganjing karena di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, kalau kemudian ini dibarengi dengan supremasi hukum, bagaimana persoalan-persoalan korupsi besar itu diungkap, persoalan-persoalan korupsi kakak itu bisa bisa ditindak secara signifikan. Saya kira keuangan negara secara perlahan akan bisa ditambah. Dari mana tambahannya? Adalah dari bagaimana menyita uang-uang hasil korupsi yang selama ini tidak pernah disentuh. Oleh karena itu, publik itu sangat mensupport apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini, mendukung secara total bagaimana persoalan korupsi itu harus mampu diungkap setuntas-tuntasnya. Apalagi kita mendengarkan pernyataan Presiden beberapa waktu yang lalu ketika memperingati hari lahir Pancasila. Siapapun yang berkhianat kepada bangsa dan negara, berkhianat itu tafsirannya banyak. Bisa dia korupsi, dia itu tidak sesuai dengan perintah dengan undang-undang, maka akan ditindak. Tidak pandang bulu apakah dia berasal dari partai apapun, tidak pandang bulu apa suku dan agamanya, tidak pandang bulu apa persoalan rasnya. Ini yang sedang kita tunggu oleh publik. Artinya apa? Ketika secara perlahan penegak hukum kita mulai agresif menunjukkan kinerja mereka, inilah saat yang paling tepat untuk membuktikan bahwa pemerintahan kali ini tak ada ampun bagi mereka, siapapun yang telah merugikan negara dengan angka yang cukup fantastis. Bahkan kita mendengarkan beberapa waktu yang lalu bagaimana pidato Presiden komitmennya terkait dengan pemberantasan korupsi akan mengejar para koruptor itu ke Antartika. Oleh karena itu, ketika kasus korupsi yang secara perlahan mulai diungkap oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK, oleh kepolisian, ini mendapatkan respon yang cukup positif. Jadi tidak mengherankan ketika beberapa waktu yang lalu ada survei yang dilakukan oleh kawan-kawan Litbang Kompas misalnya yang menyebutkan sekitar 73% masyarakat puas terkait dengan kinerja penegakan hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum korupsi di Indonesia. Ini adalah modal yang cukup besar, bahwa persoalan koruptor per hari ini ketika Prabowo Subianto menjadi presiden secara perlahan sudah mulai dituntaskan. Ayo Pak Presiden, gaspol! Jangan kasih ampun mereka. Tak peduli dia itu siapa, tak peduli backingannya siapa, jangan peduli itu siapa, apakah dia berasal dari partai, apakah dia dari etnis tertentu, kelompok tertentu. Kalau dia terbukti merugikan negara, jangan kasih ampun, jangan kasih kendor, dan jangan kasih ampun. Itulah yang sebenarnya sedang kita tunggu betul di masa-masa yang akan datang, supaya penegakan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi itu semakin agresif dilakukan oleh pemerintah. Jadi dalam konteks pemberantasan korupsi, saya kira pemerintah dan penegak hukum hari ini adalah on the right track. Ini yang menurut saya sebagai cara bagaimana bangsa ini adalah menjadi bangsa yang besar, terbebas dari para koruptor-koruptor yang terbukti selama ini merugikan negara. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kalau sitaan uang dari korupsi itu dipamerkan, saya kira publik akan semakin tahu betapa banyaknya uang negara kita ini yang digarong oleh para koruptor-koruptor ini. Dan inilah yang menjadi biang. Bagaimana koruptor itulah yang berefek secara berantai. Ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan secara kultural yang tidak bisa dituntaskan. Ya karena memang uang negara kita itu hanya digarong dan dikorupsi oleh segelintir dan hanya untuk memperkaya sekelompok orang-orang tertentu. Saya termasuk yang meyakini kalau kerugian negara yang jumlahnya ratusan triliun, ratusan miliar itu kemudian diambil alih, diakuisisi, tentu ini sangat baik untuk menyehatkan persoalan APBN kita yang saat ini sedang dipulihkan. Saya kira di situ pernyataan saya terkait dengan betapa mengerikannya persoalan korupsi di Indonesia. Dan pada saat yang bersamaan kita harus mengapresiasi betapa penegakan hukum kita itu sudah menunjukkan jalan terang. Jangan kasih ampun dan jangan kasih kendor kepada mereka yang jelas-jelas merugikan negara. Yang terakhir yang ingin saya katakan adalah, kenapa saya sebutkan di awal itu persoalan korupsi seringkali itu melukai perasaan, cukup menyayat perhatian kita. Iya karena memang pada saat yang bersamaan, di tengah sulitnya orang mencari pekerjaan, di tengah badai PHK yang terjadi di mana-mana,
Di tengah bagaimana soal kemiskinan dan pengangguran, angkanya itu cukup signifikan. Tapi pada saat yang bersamaan, kita itu masih dipertontonkan. Masih begitu banyak persoalan-persoalan korupsi yang merugikan negara, jumlahnya puluhan triliun. Dan itu memang harus diungkap dan jangan pernah kasih ampun kepada mereka. Tentu sangat menyakitkan di tengah orang susah cari kerja, di tengah kemiskinan yang bertambah, pengangguran yang terus muncul secara signifikan. Tapi pada saat yang bersamaan, ada segelintir orang, ada sekelompok orang yang justru memperkaya dirinya dan merugikan negara. Ini tak lagi bisa dibiarkan. Ke depan, jangan lagi ada tempat bagi koruptor di negara kita. Ini adalah satu-satunya cara bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan dan persoalan-persoalan kebangsaan kita itu bisa dituntaskan secara signifikan. Saya kira di situ, maju terus para penegak hukum kita, sudah di jalan yang benar. Jangan kasih kendor, gaspol, jangan kasih ampun siapapun dia. Kalau terbukti melanggar hukum dan merugikan negara, sikat. Dan jangan ada tempat buat mereka di tempat manapun. Dan jangan lupa, uang-uang negara yang kemudian diambil oleh para koruptor, ambil alih, gunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, supaya kemiskinan, supaya keterbelakangan, supaya pengangguran itu bisa diselesaikan secara signifikan. Saya kira di situ salam politik syai'un pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.